saya melihat figurnya juga ya masuklah gitu. Pak Fahri Hamzah ini kan keren menurut saya gitu. Saya kira nih Kang Haji, kalau misalkan ngelihat kota Cilegon nih katakanlah, apa sih yang harus apa sih kota Cilegon ini? Kalau ngelihat dari kondisi sekarang, kemudian ke depan tuh harus bagaimana? 4 orang yang ingin maju di partai politik sebagai wali kota sudah. Apa sih tujuannya datang ke mereka atau misalkan mensupport? Oke, siap dukung gitu. Ya, kali jangan sampai mereka juga menjual mimpi, tetapi tidak mampu mewujudkan mimpi-mimpi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Fauji Albara di acara podcast YouTube channel BCO Media. Bersama saya telah hadir, ini urusan kita bicara soal politik nih saat ini. Kita bicara soal politik praktis, karena bentar lagi pilkada akan rame. Jadi sekarang kita udah mulai panas-panasin nih suasana pilkada. Suasana pilkada itu akan berlangsung pada 23 September. Itu baru nanti pemilihan. Nah, seluruh masyarakat Kota Cilegon dan beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada ya, di Provinsi Banten maupun di daerah lainnya di Indonesia, pada tanggal 23 September joblos. Nah, kita agak panasin di suhunya sekarang. Di tengah-tengah kita sudah hadir nih. Ini ada dari partai baru ya? Iya, partai baru. Partai yang baru muncul. Ya. Tapi ini di belakangnya atau funding father patronnya itu gaek-gaek nih. Orang-orang keren nih patronnya. Saya salaman dulu dengan siapa nih? Saya Hikmat. Oke. Kayak Afif, oke. Beliau ini adalah, kalau saya sih sebenarnya udah tahu beliau ini adalah Kang Haji Hikmat. Ya. Kang Haji Hikmat kalau kita panggilnya gitu kan. Ya. Kemudian ini Kang Afif. Kang Haji di Gelora ini sebagai apa posisi? Baik Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Cilegon. Kota Cilegon, Ketua DPD. Kalau Kang Afif? Sekretaris umum. Oke. Ini partainya Fahri Hamzah. Ya. Wah, selain Fahri Hamzah siapa sih patronnya? Ketua umum kita itu Anies Mata. Oke, Anies Mata, terus Fahri Hamzah. Sekjen kita itu Pak Mahfud Siddiq. Ini orang yang dulu pernah di partai yang lain ya? Iya. Boleh disebutkan apa partainya? Silakan. Jadi kita sama-sama tahu siapa Anies Mata, mantan ketua PKS ya. Mantan presiden ya, PKS. Kalau ini namanya DPN ya? Jadi pusat DPN. Kita di pusat itu DPN. Jadi ketua DPN itu adalah Anies Mata. Anies Mata, wakilnya Fahri Hamzah. Ketua umum Partai Gelora. Ketua umum Partai DPN. Partai Gelora. Jadi kalau kita tahu Fahri Hamzah itu siapa, ya sangat populer ya di televisi sering kali, dan dia adalah orang yang vokal. Macannya Senayan. Dan saya ini nggak ngerti ini. Ini saya kenal Kang Haji nih. Kang Haji ini baru sekarang ini di dunia politik praktis ya Kang Haji? Ya, baru ini. Nah ini kayaknya apa nih yang membuat Kang Haji kemudian ketika muncul partai yang Gelora gitu ya, yang di belakangnya atau patronnya adalah Fahri Hamzah, kemudian tiba-tiba, oke banget nih, partai gue banget gitu. Itu gimana Kang Haji? Ya sebenarnya kalau bicara sejarah, saya sudah berkali-kali dari dulu diajak teman-teman untuk aktif di partai politik tertentu. Bahkan ada partai politik yang sudah bawa formulir untuk nyalek dan lain-lain gitu kan. Oh iya, minta Kang Haji nyalek. Iya. Tapi ketertarikan saya secara politik praktis itu kan nol gitu. Bisa dibilang ya mungkin ya nol lah bisa. Iya, makanya kita mikir Kang Haji nih. Oke juga nih, apa gitu makanya. Suatu waktu kita undang nih di podcast BCO gitu. Ya, kemudian setelah yang terakhir ini kemudian ada tawaran dari Partai Gelora Indonesia. Saya melihat figurnya juga ya masuklah gitu. Pak Fahri Hamzah ini kan keren menurut saya gitu. Ya, agar saya sih semangatnya sebenarnya ingin memberikan sumbangsih nyata, secara nyata melalui partai politik yang karena kalau kita hanya berjuang di luar ya bukannya apa-apa. Kita hanya teriak-teriak di luar tetapi tidak mampu bersuara di dalam pada akhirnya. Secara demokratis gitu ya harus berada di dalam pemerintahan kan. Iya, akhirnya kita ingin sumbangsihnya betul-betul nyata dari dalam, suara kita juga kita dihitung orang. Kita bisa menjadi legislator yang pemikiran kita bisa kita sumbangsihkan secara nyata di dalam, itu aja.
beliau ini ya profesional, termasuk juga orang tokoh Cilegon lah, gitu. Ya. Tokoh Cilegon, salah satu tokoh Cilegon yang cukup populer lah gitu di kalangan pengusaha. ya dunia usaha gitu. Nah kalau Pak Sekjen, Sekum. Wasekkum namanya. iya, Wasekkum. dengan silakan mengenalkan diri. Saya juga baru ini nih. Ya, jadi kalau saya sendiri itu Afif Mianto ya. Aha. Saya di sini sebagai Wasekum gitu. Saya sendiri sehari-hari sih sebagai buruh. Oke. Nah, saya sebagai buruh di sini saya udah 3 tahun di Cilegon. Saya dulu mantan aktivis kampus. Oke, dari Dan- kami. Enggak, kita dari BEM-nya kampus. Oh, oke. Jadi dari BEM kampus, orang yang biasanya dulu suka-suka turun ke jalan lah. Oke. Ya, Parlemen jalanan. parlemen jalanan seperti itu. Jadi setelah lulus kita ngerasa kok idealisme kita yang zaman kuliah dulu nggak tersalurkan gitu. Kita cuma bisa mengkritisi tapi nggak bisa ngasih sumbangsih nyata kayak gitu. Pernah di partai politik? Di partai politik saya belum pernah. Oh, belum Di pernah. Garbi, Jadi kan? Di Garbi di Garbi kan saya sebagai politik. ormas, saya Iya, politiknya ormas, ya. sebagai ormasnya aja. Oke. Jadi sekarang ini sama dong sama Kang Haji. Kalau Kang Haji Ya. itu sebetulnya orang yang dicari-cari gitu sama partai politik untuk ayolah Kang Haji ini partai ini formulir, silahkan Kang Haji pilih misalkan mau posisi di mana, kemudian ya gitu. Artinya nah sekarang dan beliau ini yang sejauh yang kita amati apa sih partai politik, enggak lah nantilah gitu. Tiba-tiba muncul Gelora ini, dia bergelora ya. Iya. Kalau Gelora ini apa sih Kang Haji, ininya filosofinya, maksudnya Gelora itu ada panjangannya enggak? Gelora Gelombang itu Rakyat gelombang Indonesia. rakyat Indonesia. Oh, gelombang rakyat Indonesia, Ya. apa filosofisnya? Gelombang. Jadi kan kita udah tahu, kita udah 20 tahun reformasi. Oke. Ini kita kenal dengan gelombang 20 tahunan. Gelombang pertama itu udah terjadi di masa Orde Lama. Terus gelombang kedua terjadinya reformasi. Oke. Dan sekarang ini udah masanya gelombang ketiga. Iya. Seperti yang udah ditulis oleh Anies Mata di bukunya ya, Asik. terkait gelombang Oke. ketiga Indonesia. Jadi kita ini sekarang krisis narasi sebenarnya. Nah, Kita itu pemimpin-pemimpin kita sekarang ini. krisis narasi. Ya. Kenapa kita Contohnya? bilang? Contohnya kayak gini. Ketika pemimpin kita ingin menjadi calon pemimpin daerah atau pemimpin Indonesia, dia tidak tahu dia mau ngebawa kota Itu ini. narasi apa visi? Itu lebih ke narasi. Narasi. Maksudnya tidak mampu menjelaskan secara naratif gitu. Secara naratif apa yang mau dia lakukan. Oke. Contohnya aja lah, kita punya misal 25 tahun yang akan datang, misal kita bicara Cilegon Emas, misalnya. Cilegon Elok, Mandiri. Kalau Cilegon Mas punyanya YSQ kalau nggak salah. Mungkin itulah ya, kita nggak tahu ya. Yang penting ya, jadi bagaimana dia nggak hanya memikirkan sekedar 5 tahun dia menjabat, Oke, jadi dia harusnya mikir soal 25 tahun, setelah gue 50 jabat tahun. 5 tahun nih, apa nih kelangsungan Iya. di 20 tahun ke depan seperti apa? Jadi bisa aja kita saat ini memimpin itu Visioner hanya untuk membentuk landasan aja atau pondasi untuk pembangunan Cilegon 25 tahun yang akan datang. Tapi kan nggak ada orang yang mau seperti itu. Dia berpikir pokoknya di zamanku Cilegon ini berhasil seperti itu. Oke. Siap. Kang Haji, kalau misalkan Kang Haji milih Gelora, bagaimana posisi Gelora di tingkat nasional nih? Apakah sudah terbentuk di wilayah-wilayah atau daerah-daerah di Sudah 34 provinsi sudah terbentuk. 34 provinsi? Iya, sudah terbentuk. Oke. Hmm. Dan memang cuma 34 kan kita provinsi? Iya, Provinsi 34. 34 dan semuanya sudah ada. Sudah ada. Yakin Kang Haji bisa masuk nih verifikasi nanti? Insya Allah. Kota Cilegon persiapannya gimana? Ya sudah, kemarin sudah membuat tiap kecamatan juga sudah ada DPC sudah. Oh, sudah ada DPC 8 kecamatan itu. Iya. Kalau ke tingkat apa namanya, ranting? Belum. Kalau untuk ranting belum. kita nggak ada. Oh, karena persiapan untuk Iya, verifikasi. untuk verifikasi Verifikasi aja dulu. dulu. Oke. Jadi kapan sih verifikasi? Kalau sudah dipersiapkan? Sekarang kita lagi tahap pengajuan ke Kemenkumham. Target di week 2 Maret inilah harapannya sudah selesai untuk verifikasi Kemenkumham ya. Tapi kalau untuk verifikasi faktual partai politik kan nanti menjelang pilkada pemilu 2024. Oke. Kalau misalkan kayaknya partai baru yang sudah mulai muncul baru Gelora ya? Ya, Ada lagi nggak? Partai Gelora Indonesia ya. Yang Belum ada yang lain. belum ada ya? Kayaknya Saya ingat siap saya juga. belum. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat dari patronnya tadi gitu ya, artinya politisi yang berpengalaman lah, kayak misalkan Fahri Hamzah, kemudian ada Anies Mata gitu.
dan ada orang-orang lain di belakangnya, optimistis Kang Haji kayaknya. Saya sih optimistis. Ya sebagaimana namanya, gelombang rakyat Indonesia. Dia akan menjadi gelombang perubahan besar dari pemerintah ini, dari rakyat Indonesia menuju yang lebih baik lagi. Seperti yang pernah dituturkan oleh Pak Fahri Hamzah dalam sebuah pidato politiknya, bahwa kita ini seringkali masih dibenturkan dengan persoalan lama yang sebenarnya sudah selesai. Seperti ketika Islam dengan nasionalis. Pertanyaan menggelitik dari Fahri, apakah orang yang Islami, orang yang religius itu tidak nasionalis? Lalu, apakah orang nasionalis kemudian tidak religius? Oke. Ya kan? Itu kan tidak, jawabannya tidak. Ya harusnya ya. Sudah selesai. Persoalan itu kan persoalan sudah selesai. Oke. Jadi kalau persoalan itu sudah selesai, lalu untuk apa diangkat kembali yang usia bangsa ini sudah sekian tahun merdeka? Ya kan? Ya kita semua sadar bahwa itu pembahasan yang sudah selesai. Ya sudah selesai, tapi selalu dimunculkan setiap menjelang pemilu, selalu menjadi politik identitas gitu. Ya, padahal kalau kita belajar dari negara-negara maju, katakan Amerika dalam 100 tahun sudah menjadi negara superpower, Indonesia kapan mau jadi negara superpowernya gitu kan? Ya itu dibilang yang Pak Wasekum bilang, kita ini krisis narasi karena pemimpin-pemimpin kita mungkin mereka tidak punya narasi atau belum punya narasi. Oke. Ini Kang Haji ini ikut serta nih sekarang kan, artinya di dunia pemerintahan. Nah, pada akhirnya nanti ke depan itu kan menjadi politisi yang masuk ke udah masuk ke politik praktis, yang pada akhirnya mungkin masuk ke parlemen. Ya, kan? mungkin bisa jadi. Kira-kira nih Kang Haji kalau misalkan ngelihat kota Cilegon nih katakanlah, apa sih yang harus apa sih kota Cilegon ini? Kalau ngelihat dari kondisi sekarang, kemudian ke depan tuh harus bagaimana? Ya, kalau menganalisis sebuah kota atau katakanlah potensinya, kita mesti melihat dulu penduduk sana karakternya seperti apa. Demografis. Yang kedua, secara geografis. Cilegon itu seperti apa letak? Potensinya apa? Bagaimana dengan panjang pantai sekitar 25 kilometernya adalah pantai. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya seperti apa kegiatannya? Apakah akan tetap jadi petani dan nelayan, atau ya sekarang malah sudah berderet nelayan tinggal dikit lagi. Iya, industri besar dan berat atau industri ringan dan kita lihat seperti apa arahnya. Itu yang lalu kita buat desain. Kita punya mimpi Cilegon tuh 25 tahun masyarakatnya akan seperti apa gitu. Kita harusnya sudah ke sana gitu. Nah, Amerika atau Jepang itu besar. Itu mereka berdiri di atas pundak-pundak raksasa para pendahulunya. Ya. Kita tidak ingin membangun dalam tanda petik istana pasir. Kita bangun lalu kita rusak sendiri. Saya pikir idealisme itu harus kita miliki. Sekedar berkuasa 5 tahun kemudian ganti lagi, lalu berebut orang menjadi tim ses di belakangnya, di pintu gerbang penguasa, sekedar berbagi kue, mengharapkan sekedar itu. Saya pikir itu terlalu pendek. Jadi ada istilah gini, sewa tim ses. Jadi ketika mau pemilu atau pileg, sewa tim ses. Lalu setelah selesai bubar lagi. Lalu pertanyaan saya adalah, apa yang akan kita wariskan terhadap anak cucu kita setelah kita tidak ada? Jadi frame berpikirnya harus ke sana. Ya harus ke sana dong. Memang harus generasi sampai dengan berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Iya. Saya pikir ya Singapura sebesar apa sih Singapura? Gitu kan. Tapi dalam waktu singkat juga sudah menjadi negara yang sangat kaya raya, rakyatnya pun sejahtera itu kan. Ya sama, potensinya juga sama kok. Negara sekian kilometernya adalah pantai dan lain-lain gitu kan. Kita bisa kok dia seperti itu. Ya. Kalau Wasekum gimana nih? Secara nasional apakah sudah dideklarasikan? Kalau secara nasional kita belum deklarasi, kita masih tunggu hasil dari Kemenkumham. Ketika sudah keluar SK dari Kemenkumham bahwa kita sudah sebagai partai politik terdaftar, kita akan lakukan deklarasi nasional. Dilanjut dengan deklarasi provinsi dan di daerah sendiri. Kapan sih rencananya? Ya menunggu dari wilayah selesai. Dari wilayah sudah deklarasi baru kita. Jadi masa kita duluan ya? Targetnya sih kalau nasional, kalau nggak akhir bulan ini, awal bulan depan. Nasional. Akhir Maret atau awal April. Itu deklarasi nasional. Bulan puasa, masa deklarasi. Karena April udah masuk puasa ya, akhir April. Akhir April puasa. Akhir April itu minggu ke-3. Oke, kalau misalnya
Nah kan kemarin tuh udah mulai rame-rame tuh, informasinya udah mulai terjun nih Gelora gitu kan. Makanya kita coba udahlah ini Gelora udah mulai kayaknya udah mulai turun nih kan gitu. Kita coba berasumsi ini Partai Gelora kayaknya ini mau coba mengambil sikap arah politiknya kemana nih di dalam pilkada atau pemilu kada di Kota Cilegon. Nah kemarin itu apa yang dilakukan oleh Gelora gitu kaitan dengan persiapan pemilu kada Kota Cilegon ini? Ya, sebenarnya itu kan kami sedang menjalankan amanat dari DPW bahwa kita disarankan sebenarnya untuk bersilaturahmi dengan para calon wali kota ini. Kita dengan Pak Heldi juga sudah silaturahmi. Oh siapa aja yang silaturahmi? Pak Heldi dengan Pak Awab juga sudah, Pak Iye sudah. Kemarin juga dengan Bu Ati. Ibu Ati kemarin. Ya. Berarti 4 orang yang ingin maju di partai politik sebagai wali kota sudah. Apa sih tujuannya datang ke mereka atau misalkan mensupport? Oke, siap dukung gitu atau gitu enggak? Oh enggak. Kami belum sampai sana. Karena yang satu kan pertama adalah silaturahmi. Yang kedua juga kita ingin tahu visi misi mereka seperti apa. Apakah sama dengan visi misi kami Partai Gelora Indonesia? Ada yang sama dari keempat yang sudah didatangi? Ya baru sekian persen belum sepenuhnya ya. belum baru sekian persen. Tetapi sekali lagi ya kali jangan sampai mereka juga menjual mimpi, tetapi tidak mampu mewujudkan mimpi-mimpi itu. Oke, jadi hanya halusinasi aja gitu ya. Iya. Karena jadi visi misi yang halusinasi gitu bisa diwujudkan. Menangkap itu enggak kalau Gelora dari hasil silaturahmi ke partai-partai calon wali kota menangkap itu enggak? Pasti. Dari beberapa calon saya memang lihat ada sih beberapa yang memang saya lihat punya visi yang baik. Tapi sekali lagi mau disebutin nggak bisa. Nanti dulu belum saatnya. Karena kita juga menunggu kan kita partai politik ini kan tidak otonom. Mesti menunggu restu dari DPW gitu kan. Jangan sampai kami melangkah ternyata dari pusat atau dari DPW belum sepakat persoalan itu. Soal kita mau arahnya kemana gitu arah dukungan. Tapi lucu nggak sih Kang Haji itu ketemu dengan calon-calon wali kota ini? Kok ini kayak gini misalnya ngapain dalam hati misalnya nih kan ada disebut dengan representasi internal. Jadi representasi internal itu adalah ketika misalkan saya bicara dengan Kang Haji, saya sedang bicara dengan diri saya tentang Kang Haji. Pun demikian Kang Haji itu melakukan representasi internal dengan lawan bicara. Siapa misalkan calon wali kota itu. Kang Haji tersenyum nggak sih dalam hati? Lu kayak gini banget sih. Atau keren juga nih. Saya berpikir mereka itu putra-putra terbaik. Cilegon. Ya saya pikir keren lah. Tapi yang keren sih saya sebenarnya. Bisa dibayangkan nggak tiba-tiba ini kan nanti kalau nggak salah bulan Juni ini baru pendaftaran kan. Sekarang kan belum tahu siapa yang menjadi. Sekarang baru muncul aja saya mau nyalon wali kota. Saya siap mendampingi sebagai wakil wali kota. Kalau saya jadi wali kota, oke nggak? Tiba-tiba endingnya Kang Haji jadi wali kota. Who knows? Gitu. Tiba-tiba saya jadi wali kota gitu kan. Tiba-tiba Kang Haji melakukan manuver misalkan komunikasi politik di belakang gitu kan, yang mereka tidak tahu. Pada saat pendaftaran tinggal daftar aja. Tiba-tiba Kang Haji udah dapat rekomendasi partai. Keren juga. Kenapa tidak kan gitu? Ya makanya saya. Jadi kemarin itu silaturahmi. Mendengar kira-kira bagaimana sih mereka mau pada nyalon sebagai calon wali kota? Apa sih yang akan mereka lakukan untuk kita Cilegon ke depan? Dan saya pikir ide mereka juga bagus gitu. Semuanya bagus kok. Nah, tinggal itu saya kepikiran sebenarnya. Andai para calon wali kota itu kita undang untuk ngobrol politik, sharing pendapat satu sama lain. Oh, penting nggak itu? Penting sebenarnya untuk kebaikan bangsa ini. Semua calon diundang. Kalau menurut saya itu lebih baik. Kan mereka kita tahu, biar kita bisa menakar sejauh mana sih orang yang pemahaman mereka yang menjual mimpi, orang yang memang rasional nih. Menjual mimpi atau balas dendam belaka misalnya begitu. Ada yang balas dendam. Ya di mata kita kan ada juga seperti itu. Ada yang mungkin bisa jadi yang makanya kami ingin. Kota yang balas dendam ini. Ya kita kan melihatnya sepintas, hanya persepsi publik. Bisa jadi persepsi saya yang salah, atau mereka yang cara menjualnya salah gitu kan. Oke. Jadi terlalu menyerang dan sentimental gitu. Ya bisa jadi gitu kan.
Ya, karena ini persepsi publik ini penting dalam ranah politik kan. Jangan sampai ide mereka dipersepsi salah oleh Oke, publik. Kang Haji nih, ini dari berbagai macam yang mereka yang mau nyalon wali kota nih. Ada berapa orang tuh yang calon wali kotanya aja nih ya. Misalnya Pak Haji Iye, Bu Ati, Pak Hildi misalkan, terus siapa lagi, Pak Haji Awad, terus Haji Mumu gitu kan, terus Haji Lukman Harun, terus satu lagi Haji Hadir Joni. Hadir Joni 212 itu. 212 itu kan ada 7 kan nggak mungkin semua. Kalau menurut Kang Haji ini analisanya ini berapa sih calon yang mungkin muncul realnya? Saya sih memprediksi hanya 3 pasangan. 3 pasangan. Ini yang lain gimana ini? Hanya 3 Kan pasangan. masih bakal calon. Iya, betul. Tapi kan mereka juga berharap dan harap-harap cemas gitu. Malah lebih baik kalau yang 2 pasang aja gitu. Keren itu. Keren. Biar head to head kan. Head to head. Iya, Wah, biar head to head. Jadinya apa nanti? Keren itu kalau head to head. Mana yang katanya pro perubahan itu Iya. klaimnya Pro perubahan dengan Iya. sukses. iya, Yang melanjutkan. Ya, yang misalkan sukses tidak boleh berhenti ya. Sukses tidak boleh berhenti. Apa seperti itu? Ya, kita lihat saja. Ya jangan kita sampai bukan ASN nih yang mengeluarkan yel ini. saya juga terus terang, yang satu mengusung tentang perubahan, tapi perubahan seperti apa yang ingin mereka usung, saya tidak pernah punya itu. Belum nemu. Belum nemu. Belum dapat Belum kelihatan. ininya apa. Iya, mau apa sih? Perubahan cuma ganti pimpinan tok. Berubahnya maju atau mundur? Iya. Atau perubahan jangan-jangan hanya bicara tentang idenya tentang perubahan gitu yang dijual, tetapi hanya ganti pimpinan tok. Hanya ganti berkuasa. Ketika perilakunya ternyata juga lebih buruk misalnya, kan kita akan kecewa. Gitu. Siap, oke, kita kembali ke Gelora nih. Agak panas nih. Tapi sama suhunya saya dinginkan dulu nih. Belum. Nanti ya. Kita kembali ke Gelora nih Kang Haji. Gelora itu berarti sudah anggotanya di seluruh kecamatan udah ada? Berarti secara administrasi sudah oke. Sudah oke. Kan kalau di kecamatan hanya 50% ya? Berdasarkan Undang-Undang tahun 2011 tentang partai politik itu di seluruh provinsi seluruh Indonesia harus punya DPW. Oke. Dan untuk kabupaten kota minimal 75% dan untuk DPC itu 50% saja. Dan informasinya seluruh Indonesia punya. Sudah. Kita nggak bisa daftar dong kalau kita belum punya. Nah, iya udah gitu, siap-siap aja Kang Haji gitu. Kalau pemberkasan kita sudah selesai. Siap-siap aja Kang Haji itu 4 tahun lagi bentar Kang Haji. Iya, siap. Iya. Kita. Itu harus sering-sering podcast kita. Yes, ya. Iya. Jadi BCO akan tetap bermitra di Iya. Partai Gelora Indonesia. Gitu. Ini adalah satu-satunya. Atau kita blok aja, kita kontrak, yang lain nggak boleh gitu. Waduh. Jadi langsung ada mereknya di sini BCO, di sini Gelora. Gelora. Nanti yang nonton malah Gelora semua. Para yang lain nggak nonton gitu. Karena Itu joke. Jangan ditanggapi serius. Oke, siap. Ya, oke. Intinya Gelora siap. Siap. Amat sangat siap. Bisa nggak misalkan sampai dengan sekarang spekulasi untuk mencari tokoh-tokoh misalnya untuk ini cocok juga ini kita coba ajak komunikasi supaya bisa gabung. Sudah ada dalam catatan kami sebenarnya tokoh-tokoh siapa saja. Hanya tokoh kami yang sekarang ada di partai politik. Iya, di kota ini kan, di kota Cilegon. Di kota Cilegon. Iya. Tokoh ini ada di partai politik yang lain. Misalnya nih. Ada dan sudah enggak. Sudah komunikasi. Insya Allah siap-siap hengkang dari partai politik tersebut. Waspada ini harus banyak kunci nih. 2 tahun menjelang pemilu, insya Allah banyak yang pindah ke Partai Gelora Indonesia. Asik. Oke, ini disebut dengan gelombang rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia, para tokoh yang memiliki popularitas tinggi, yang mungkin bisa menentukan berapa jumlah kursi nanti untuk Gelora. Hati-hati dari partai politik yang lain bisa kopong nih. Banyak yang pindah kok, tenang aja. Di nasional kan udah kelihatan satu ya. Iya, makanya kalau di kota Cilegon ketika muncul gitu ya, ketika muncul kita memang belum mendalami, oke kita pantau dulu nih Gelora nih serius enggak gitu ya. Ketika muncul sudah mulai soan ke oke serius nih, coba kita sounding-soundingkan untuk kita undang kayak begini gitu. Ya kalau misalkan apalagi sampai sudah membidik tokoh-tokoh politik misalkan yang gaek di kota Cilegon dan bisa masuk ke Gelora, wah bisa jadi
begini analisanya, sebentar kita selesai pilkada, itu suasana akan kembali mencair. Iya, betul. Akan timbul suasana ambigu. Nah di situ kita akan masuk. Dan mungkin calon-calon partai politik sekarang yang muncul, dia kan punya dong basis massa dong. Basis pasti. Ya coba diantaranya misalkan yang kan tidak semua masuk kan. Misalkan masuk. dari 5 calon yang jadi cuma satu kan. Berarti 4 calon. Enggak. Nah itu kan bisa itu tuh. sasaran bidik. Atau siapa tahu nanti malah ada yang misalnya yang bersedia misalnya ya udah Pak jadi wakil saya nanti kan. Nah itu tahun 2024 kan. Karena 2024 itu makin seru. Itu dia pileg, itu dia pemilu serentak gitu ya. Dan 2024 itu kesempatannya besar kan. Amunisinya juga harus kencang gitu. Biar mesin politik ini tapi jalan. bocorannya tahun 2024 itu orang tuh harus sudah populer dulu. Karena pilihannya terlalu banyak. Emang saya nggak populer gitu di Cilegon? Ya harus dikuatkan popularitasnya. Ya, orang saya mengenal Kang Haji, tapi tidak mengenal sebagai seorang praktisi politik atau politik praktis. Mengenalnya adalah sebagai Kang Haji adalah sebagai tokoh dan sebagai pengusaha yang cukup sukses di Kota Cilegon. Hanya mengenal itu saja. Nah, dari sekarang itu kan harus sudah mulai terus. Oke, nih Kang Haji Hikmat ini serius nih sebagai politisi gitu kan. Sehingga kan ada popularitas, kemudian elektabilitas. Orang populer, elektabilitas atau diselektabilitas kan gitu. Iya kan? Banyak orang populer tapi Allah gitu kan. Pede aja dulu. Modal Kang Haji udah ada. Orang Kang Haji wah ya udah oke ya gitu kan gitu. Modal itu tidak. Modal dasar ya. Modal dasar udah ada. Tinggal terus gitu. Orang perlu tahu Kang Haji ini adalah seorang yang politisi sekarang. Itu ada ketua CSR bisa dimasukkan gitu. Oh nantilah, CSR nanti aja urusannya. Siapa tahu bisa masuk di sini kan bisa ngangkat rating juga. Oh gitu. Jadi mau masuk juga ke? Masuk aja. Suruh duduk di sini. Mau berpartai juga beliau? Kayaknya belum beliau. Apa kabar? Halo. Ini sahabat Beco di sekitar kita ini banyak para tokoh ini lagi nonton Ketua Gelora Kota Cilegon sama Wakil Sekretaris Umum. Oke. Kira-kira Kang Haji apa nih persiapan Gelora selanjutnya nih? Ini kita menjelang closing statement. Persiapan selanjutnya silakan Pak Tekun. Persiapan kita sih sekarang ini terkait masalah Gelora sendiri, kita udah mulai siapkan mesin-mesin partai kita ya di DPC. Kita sudah bergerak bagaimana untuk ya setidaknya mengenalkan Gelora inilah. Bahwasanya kan Gelora itu ada gelombang rakyat. Jadi kita itu hadir dari rakyat sendiri sebenarnya. Kita lahir dari keinginan rakyat yang ingin memberikan arah perubahan untuk Indonesia. Sasarannya kalangan apa sih? Apakah hanya pengusaha saja? Semua. Kita terbuka. Kita terbuka, kita tidak bilang yang mewakili pengusaha beliau melalui aktivis mahasiswa. Pengusaha monggo. Kita terbuka, kita pengusaha ayo, tokoh agama ayo, buruh, mahasiswa, kita terbuka. Sepertinya beberapa minggu yang lalu DPW Banten pernah mengundang seluruh DPD di Banten ini. Kami diajari dengan salah satu prinsip partai politik itu what's the people read, read what the people want. Apa yang rakyat inginkan. Jadi jangan apa yang kita inginkan. Jadi harus mampu menangkap itu, katanya gitu. Pesan dari DPW itu. Jadi read what the people want. Baca apa yang rakyat inginkan. Jadi ini tagline-nya apa sih Gelora? Udah ada tagline-nya. Tagline Gelora misalkan kalau partai misalkan rakyat misalnya. Kalau untuk tagline sendiri kita masih tunggu dari ada itu yang Islam itu lebih ke jati diri kita sih. Jati diri. Falsafah ya. Falsafah kita itu Islam, nasionalis, demokratis, adil, kesejahteraan. Lengkap tuh. Ya. Lengkap tuh. Karena kunci kesejahteraan itu menurut Dr. Nurhalis Majid dalam satu bukunya. Kunci kesejahteraan itu letaknya pada keadilan. Iya. Percuma kalau kita membangun tetapi tidak adil dalam distribusinya, dalam peluang-peluang. Iya, maka itu akan menumpuk pada satu kelompok semata. Ini terakhir Kang Haji saya tanya. Iya. Ada nggak yang sekarang jadi anggota dewan yang juga masuk bidikan dan sudah melakukan komunikasi? Oke, gue nanti ke sudah. depannya. Dan itu tidak bisa dibocorin. Oke, terima kasih sahabat Beco. Kita akan kembali lagi di podcast
berikutnya. Terima kasih Kang Oke, Haji. Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.